Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri tuh kapan sih kira-kira pesantren ini dibuat? Pesantren ini didirikan tahun 80. Tahun 80-an oleh almarhum orang tua saya, Kiai Ishaq Yahya. Dan sudah sebagian dari gedung-gedung yang ada ini memang direnovasi karena sudah cukup tua. Karena jumlah santri ini semakin membesar, pada akhirnya tidak ada pilihan lain kayak burung. Naik terus dibikin ke atas. Makin tinggi ya? Ya, karena lokasinya memang yang sangat terbatas. Nah, kalau kita ngomongin lokasi kan ya, pasti kan ada hubungannya dengan luas, ya kan ya? Nah, kalau saya boleh tahu, kira-kira luas pesantren ini berapa sih, Pak Kiai? Tanahnya itu ada kurang lebih cuma 3.000 meter. Cuma kalau luas bangunan saya kira ini yang ada ini kalau lantai dasarnya itu sekitar 2.000, cuma dikali 3 karena lantai 3. Oh gitu. Jadi kalau cerita luas bangunan, kalau kata orang teknik sipil, itu luas bangunan itu seluas bangunan itu. Umpamanya kalau satu lantai ini 200 meter, 2 lantai 2 kali 200. Nah, ini kurang lebih 2.000 meter kali 3. 3 kali 3 ya? Iya, kurang lebih 60 meter lantai ya. Padahal luas tanahnya cuma 3.000 meter gitu. Sebenarnya tujuannya mendirikan pesantren ini tuh apa ya? Yang pertama beliau punya spirit, punya semangat, punya azam. Jadi kalau cuma sekedar apa yang ditawarkan pemerintah, maka siswa-siswi kita ke depan, kader-kader agama kita ke depan itu semakin menipis. Untuk itu perlu dibangun sebuah lembaga informal yang tidak terkait dengan masalah kurikulum pemerintah, namanya pesantren. Nah, ini untuk menyuntik, menambah kurikulum yang ada di sekolah secara formal untuk mempelajari pelajaran-pelajaran keagamaan khusus, terutama yang sedikit tendensi ke faham salaf lah kira-kira begitu. Untuk harapan agar para santri setelah selesai dari pesantren ini, kira-kira harapannya Pak Kiai apa? Yang pertama agar para siswa itu menguasai pelajaran keagamaan secara utuh, tanpa harus belajar dengan buku-buku terjemahan, tetapi dia langsung kepada referensi yang asli, kitab-kitab salaf. Yang kedua, sekarang ini orang sudah terkooptasi, terpengaruh dengan ketika orang lulus sekolah itu mau kerja di mana. Padahal banyak sekali yang S1, S2 itu pengangguran. Oleh karena itu, saya berharap siswa dan siswi serta santri dan santriwati ini tidak lagi berharap untuk mencari lapangan pekerjaan, tetapi dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Rutinitas kegiatan mereka, keseharian itu mereka praktis ditawarkan dengan kegiatan-kegiatan yang sangat padat. Mulai dari jam 3:30 pagi sampai jam 10 malam. Itu mulai dari menggali pelajaran-pelajaran keagamaan sampai dengan pelajaran-pelajaran sekolah, mengevaluasi. Saya kira itu. Sekarang saya mau pamit dulu. Baik. Assalamualaikum. Salam. Ini lagi ada yang lagi main tenis meja. Oh iya, sekarang ada kegiatan latihan tenis meja. Kak, sekarang Tunggu. Ini lagi ada yang disidang ya? Hah? bukan Kak, ini Ini kok merupakan kayak ada persidangan gini? inilah ini kegiatan Basu Masail. Kegiatan diskusi. Oh, aku pikir ada yang kena hukum gitu. Bukan. Bukan ya? Basul Masail itu adalah kegiatan diskusi di mana mereka itu semua bahas suatu masalah dan memecahkannya dengan ayat-ayat yang ada di kitab kuning. Oh gitu. Gimana kalau kita ikut? Biar kamu lebih tahu. Boleh. Ayo. Maaf Saudara Denny, dasar yang Anda ambil salah. Bukan berarti mengulang itu menjadi bertambah. Sholat itu tetap 5 dalam sehari. Kan sholat itu di mana kita berada. Jadi sekalipun tadi kita ada sholat maghrib. Kegiatan Bahthul Masail ini adalah kegiatan tambahan para santri untuk mempelajari kitab kuning lebih dalam lagi. Wah, seru juga ya kegiatan Bahthul Masail ini. Pastinya tidak ada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh kitab kuning agama Islam ini. Alhamdulillah ya Allah, pengetahuanku tentang agamamu bertambah lagi. Itu sedang mengadakan lebaran, maka kita harus mengikuti tempat yang kita tuju tersebut. Ya, Saudara Amar, apakah Anda ingin memberikan pendapat? Kayaknya masih lama ya nih. Kayaknya sih seperti itu. Soalnya kayaknya waktu udah sore banget nih. Jadi aku harus pamit pulang. Oh, kalau begitu kamu
keluar duluan, nanti aku nyusul. Nggak apa-apa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telah kita saksikan bersama keberadaan sebuah pesantren di Bilangan, Jakarta Selatan. Pesantren Salafiyah dengan sistem modern, baik secara singkat sejarah berdirinya maupun aktivitas kesehariannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, siapa namanya? Makasih ya Bunga. لوحدي كتير بفكر بالساعات، بقول لنفسي اللي جرى يا ريت ما كان. راحت حاجات من بعد وبعد وجت حاجات، لكني لسه بعيش على ايام زمان. بقيت لوحدي كتير بفكر بالساعات، وبقول لنفسي اللي جرى يا ريت ما كان. راحت حاجات من بعد وبعد وجت حاجات، لكني لسه بعيش على ايام زمان. واللي باقيلي من اللي فات شوية ذكريات، ولسه فاكر له حكايات بيصبروني في وحدتي. كان بينا عشرة قد ايه، وحاجات تربطني بيه، عشان يا قلبي مش لاقي